Kalau benar, Mat, ya, pemikiran lu yang sekarang sudah menjalar di masyarakat, ya, yang sudah terpengaruh beberapa orang banyak berdasarkan Futuhatul Rabbaniyah, enggak pakai ruka. Tapi lu lihat gua nanti. Kalau memang lisan gua, omongan gua adalah merupakan Futuhatul Rabbaniyah, walau kana annani minal fasiqin, Allah akan memperlihatkan kemenangan Ba'alawi. Bagi gua, Mat, nasab hanya sebatas mempermuliakan hamba dengan hamba, bukan dengan Tuhan. Jadi beruntunglah umat saat ini ada aku. Ya, setelah aku tinggalkan, kau lihat, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di PCKI Channel. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Tengku Qori. Setelah kemarin dia menyatakan mendukung daripada Ba'alawi dan dia keluar dari barisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan dia memiliki niat untuk merontokkan daripada tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Maka dia kemudian membuat pernyataan kembali yang dia mengancam Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa ketika sudah ditinggalkan oleh dirinya, kata si Qori ini, bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani akan mengalami kerontokan tesisnya dan akan mengalami kehancuran. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat pernyataan Tengku Qori dalam video berikut ini. Kalau benar, Mat, ya, pemikiran lu yang sekarang sudah menjalar di masyarakat, ya, yang sudah terpengaruh beberapa orang banyak berdasarkan Futuhatul Rabbaniyah, enggak pakai ruka. Tapi lu lihat gua nanti. Kalau memang lisan gua, omongan gua adalah merupakan Futuhatul Rabbaniyah, walau kana annani minal fasiqin, Allah akan memperlihatkan kemenangan Ba'alawi. Salam Nabi Muhammad. Hidup persoalan nasab ini bagaikan film India. India itu anak muda itu salah, penjahat di dalam perjalanan awal, tetapi ending akhirnya rontok pada perjalanan akhir. Ya, ini, Mat, lo menafikan gua nggak masalah, Mat, tetapi setidaknya gua itu orang yang masyhur, dikenal gua orang yang pertama berdebat membela lu, Mat. Otak lu udah pindah ke dengkul, Mat, ya. Gua nggak peduli, Mat. Gua, Mat, nih gua punya kemuliaan nasab. Gua masih cium tangan lu, Mat. Karena kesombongan lu, Mat, lu nggak pernah cium tangan gua karena lu menganggap lu tuh paling mulia, Mat. Gua yang punya kemuliaan aja mencium tangan lu karena gua takziman wa takriman fil ilmi, bukan fil nasab. Bagi gua, Mat, nasab hanya sebatas mempermuliakan hamba dengan hamba, Mat, bukan dengan Tuhan. Jadi beruntunglah umat saat ini ada aku. Ya, setelah aku tinggalkan, kau lihat, Mat. Ya, Gua bingung nih sama Mukimat, kenapa pada bingung, pada takut, kenapa sih? Bapak kehilangan anak, Beb. Ada saksi. Ada saksi, ya. Itu Bagus Pelituk. Itu Bagus Pelituk nih yang ngomong. Itu Bagus Pelituk. Kenal lo, ya? Bagus Pelituk tahu ya? Nah, tuh Bagus Pelituk, tuh Bagus Imam Ibrahim, lo boleh tanya bagaimana statement gua berubah? Nggak berubah. Gua bilang, bagus naik dulu, bagus naik saya, itu bagus. Mana tuh bagus? Berkata sama dia. Bagus ini coba naikin. Saya masih meneliti. Coba naikin aja kami ya. Terus saya meneliti, Bang.
nggak bakal putus, karena saya ingin tahu bener nggak nih Bang. Kan lu mendukung tesis, ya gue kan terikat Bang. Makanya gue berusaha untuk mencari kebenaran dengan segala macam pengetahuan yang gue miliki. Ya, tapi gue udah dapat dari awal, udah dapat, cuma belum berani berkoar. Kenapa? Karena gue takut penelitian dan penemuan gue itu lemah. Coba saya yang bagusnya ya. Bentar. Jadi jangan lo pikir gue salah melangkah. Gue ketika melangkah ada istilah mundur. Tapi kalau persoalan ini bukan mundur, namanya lompat. Lompat untuk kebaikan itu salah. Kalau gua mundur, gua nyerah. Mana nyerah? Gua nggak mau lagi dukung tesis dan gua nggak bela lagi Bahlawi. Itu namanya gua mundur. Sekarang gua bukan mundur, lompat. Maju ya, tunggu muda balik. Bukan maju Bang, lompat. Gua 2 bulan pulang ke Aceh menyampaikan tesis Kiai Iman. Ulama Aceh nggak menanggapi, dan dia juga tidak menolak saya dan tidak menjustifikasi saya untuk tidak maju dalam proses penelitian. Apa kata guru? Kata guru kami di sana, saya percaya sama tesis, tetapi saya tidak pernah mengakui tesis itu sebelum jelasnya kebenaran. Saya memberi wasiat kepadamu Tengku Muda, kamu silahkan meneliti nasabah Alawi, tapi jangan terikat hanya sebatas tesis itu. Cari kebenaran yang mukhalafah, dan ingat, jangan pernah ditunggangi oleh siapapun. Jelas? Itu nasihat guru saya. Artinya guru saya tidak memberikan tekanan bagi saya untuk pro Bahlawi, untuk pro Himad, nggak ada. Mereka memberikan nasihat kepada saya untuk jangan sampai ditunggangi. Kebetulan pembahasan saya juga dibahas oleh teman-teman di Aceh yang mereka itu tengku-tengku muda di Aceh, artinya kiai-kiai muda lah, kayak sepadan sama saya. Mereka selalu menasihati saya, Tengku Kori, kembali kepada jalan yang kamu dapatkan di pesantren, ngajarkan ilmu seperti kemarin-kemarin aku suka kau debat sama Wahabi segala macam. Kembali aja ngajarkan kitab, nggak usah ikut nimbrung kepada si Imam itu. Kamu sendiri disepak, ya, masa kau nggak paham? Tapi kupikir benar juga, maka saya nggak bantah. Tetapi bukan itu proseduralnya. Ketika saya sudah meninggalkan si Imam, saya harus memberikan bekasan. Ya, saya harus memberikan bekasan goresan pedang untuk si Imam. Dan apapun yang terjadi, saya sudah memberikan bekasan goresan pedang kepada jidat si Imam. Itu aja. Dari juga. Hal ini dulu gue masih punya jiwa memaafkan, tetapi mereka bukan punya jiwa kemaafan. Nah, begini, bagaimana di mulut, begitu pula di hati. Saya tidak akan pernah menjadikan mulut berbeda dengan hati. Sesuaikan dengan kaidah dalam ilmu kalam. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'al lisan al-fuadi dalila. Ya, sungguh ucapan nyatanya di dalam hati, hanya saja lisan dijadikan sebagai bukti. Orang yang berkata berbeda dengan kata hatinya adalah pendusta. Ya. Pendusta adalah musuh. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana dengan penuh emosional, dengan kata-kata yang kasar, yang tidak pantas diucapkan oleh seorang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Karena Qori ini mengaku nasabnya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata setelah dilakukan tes DNA dibuktikan bahwa si Qori ini ternyata nasabnya tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian si Qori ini pun ketika ternyata tidak mendapatkan posisi dan kedudukan di
perjuangan Wali Songo Indonesia. Nah, dia kemudian merasa ditinggalkan, maka dia mencari panggung. Maka akhirnya dia memutuskan untuk menjadi musuh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan PWI. Dia bergabung kembali kepada Habaib Ba'lawi, yang selama ini padahal kita paham bahwa Qori ini sangat vokal menentang daripada Habaib Ba'lawi nasab-nasabnya, tetapi ternyata ketika dia tidak diberikan tempat dan kedudukan di PWI, atau dalam bahasa yang lebih kasar dia ditinggalkan atau merasa ditinggalkan, maka dia kemudian berbalik menyerang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan bergabung dengan klan Habib Ba'lawi. Nah, di sini kita bisa ngambil pelajaran bahwa ketika hawa nafsu itu sudah mendominasi seseorang, ketika kepentingan duniawiyahnya sudah mendominasi hidup seseorang, maka bisa jadi iman, keyakinan itu ditanggalkan dan ditinggalkan. Ini adalah bentuk yang bisa kita lihat secara real seorang Tengku Qori yang di dalam rekaman-rekaman terdahulunya begitu luar biasa hujat atau menentang daripada nasab Habib Ba'lawi. Nah, sekarang dia berubah arah menjadi pembela nasab Ba'lawi dan menyerang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang alasannya kita sudah paham bahwa si Qori ini alasannya adalah karena dia tidak diberikan kedudukan dan posisi di perjuangan Wali Songo Indonesia, dan juga ketika sudah dibuktikan bahwa tes DNA atau DNA-nya tidak terkonfirmasi atau tidak bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka hati-hatilah terhadap orang-orang yang seperti ini. Jadi di zaman Rasulullah pun sudah ada banyak orang yang seperti ini. Ketika dia tidak berikan posisi dan kedudukan, berbalik menyerang. Bahkan di dalam sejarah bangsa kita pun orang-orang yang seperti ini sudah banyak tercatat di dalam sejarah. Oleh karenanya untuk kita semua, yuk hati-hati dan waspada, jangan sampai orang-orang yang dikategorikan memiliki kepentingan atau memiliki ambisi pribadi itu bisa menghancurkan kekuatan kita. Tetap utuh dalam kekuatan ukhuwah Islamiyah, tetap utuh dalam persatuan dan kesatuan demi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita untuk mampu melewati segala tantangan, rintangan dan hambatan. Majulah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Presiden kita Prabowo Subianto akan senantiasa menjadi presiden yang bisa berlaku adil. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.